Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pakku BK. Kali ini saya akan memberikan informasi lanjutan dari materi yang sudah pernah saya berikan untuk kelas 10, yaitu mengenai konsep diri remaja. Nah, untuk kali ini ada di part 3. Part 1 dan part 2 nya sudah. Sekarang kita masuk ke part 3. Nah, sebelum itu untuk mengawali, kita sapa dulu semuanya. Bagaimana kabarnya subscriber Pakku BK? Baik-baik ya, sehat. Bagaimana kabarnya adik-adik SMK, SMA? Sehat-sehat ya. Dan kabar untuk semua yang mampir di channel Pakku BK, saya doakan semuanya sehat walafiat, rezekinya lancar berlimpah, jauh dari virus corona. Pastikan setiap kali keluar rumah menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai, kita melakukan yaitu Quranic Immunity, di mana Quranic Immunity ini merupakan sebuah metode yang diterapkan oleh yayasan kami, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif sepanjang ya Sidoarjo, di mana Quranic Immunity ini ditempatkan di awal sebelum pembelajaran. Salah satu keutamaannya adalah kita bisa mendapatkan barokah dan imun kita meningkat dengan adanya kita menerapkan Quranic Immunity. Begini caranya, terus saksikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Shadaqallahul azim. Nah, kita lanjutkan ya untuk materi dengan tema konsep diri remaja. Sekarang kita membahas atau masuk pada part 3 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari konsep diri. Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Semenjak manusia mengenal lingkungan hidup,
mengenal lingkungan hidupnya sendiri. Sejak saat itu pula ia belajar banyak hal tentang kehidupan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, seseorang akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan berbagai macam faktor. Menurut E.B. Harlock, ahli psikologi, faktor-faktor itu adalah bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama, julukan, intelijensi, status sosial, ekonomi keluarga, teman-teman, dan tokoh atau orang yang berpengaruh, orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka merupakan faktor-faktor pembentuk konsep diri pada seseorang. Apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan yang positif terhadap anak-anak atau orang yang akan tumbuh dewasa, perasaan positif seperti bangga, senang, maka muncullah konsep diri yang positif. Pada masa anak-anak, seseorang biasanya cenderung menanggapi atau menganggap benar apa yang dikatakan oleh orang lain. Jika seseorang merasa diterima atau dihargai atau dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai, bahkan mencintai dirinya sendiri. Maka bisa disimpulkan anak itu akan berkonsep diri yang positif. Nah, apabila sebaliknya, jika ada seorang anak yang merasa diolok-olok, dijauhi, direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar seperti orang tua, guru, teman-temannya, ya, dan macam-macam, maka dia akan mengambil atau menyikapinya secara negatif, sehingga muncul konsep diri yang negatif pula. Hal ini yang sangat perlu kita waspadai. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan konsep diri. Konsep diri bisa terbentuk melalui proses belajar sejak pada masa pertumbuhan seseorang manusia, dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola diri yang terbentuk itu sangat berpengaruh. Lingkungan, ya, dan pengalaman hidupnya orang-orang sekitarnya itu sangat-sangat berpengaruh. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang tanda kutip keliru atau negatif, ataupun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji,
suka marah-marah, dan masih banyak lain sebagainya. Sebagai hukuman akibat kekurangan, kesalahan, ataupun kebodohan dari anak itu atau anaknya tersebut. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan apa yang dia dapat dari lingkungannya. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup dihargai dan cukup berharga, sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah sesuai dengan situasi pada saat itu. Misalnya, seorang merasa dirinya pandai dan selalu berhasil mendapatkan nilai yang baik. Namun suatu ketika dia mendapatkan nilai angka merah atau nilai yang kurang baik. Namun bisa saja saat itu ia merasa bodoh. Namun karena dasar keyakinan yang positif, ia berusaha memperbaiki nilainya. Nah, apabila dia memiliki konsep diri yang positif. Nah, saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk pada konsep Johari window atau jendela Johari. Apa sih maksudnya? Nah, Joseph Lutz dan Harrington Ingham, mereka adalah orang-orang ahli psikologi, mengembangkan konsep Johari window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari 4 matrix sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah self atau diri, baik ya, diri yang baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut diantaranya yaitu ya, kita bisa lihat Johari window-nya ya. Nah, satu daerah publik ya, yang nomor 1 daerah publik, kemudian daerah buta, kemudian daerah yang tersembunyi ya, seperti yang dilihat di gambar ini, dan yang keempat adalah daerah yang tidak disadari. Nah, seperti gambar yang sudah Anda lihat ya. Di sini ada konsep Johari window yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari, di antaranya jendela yang terbuka. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Misalnya keadaan fisik, profesi kita, ada 4 profesi kita, asal daerah, dan yang lain-lain. Jadi yang kita sendiri tahu, orang lain pun tahu. Itu jendela yang terbuka. Kemudian jendela yang tertutup, hal-hal yang mengenai diri kita, kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi dari perasaan, pendapat kita, kebiasaan tidur, dan sebagainya, macam-macam. Jadi kita tahu, orang lain tidak tahu. Kemudian jendela buta, hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Kita tidak tahu, tapi orang lain yang tahu. Itulah yang disebut jendela buta. Kemudian jendela gelap,
hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini wilayah misteri dalam kehidupan, disebut dengan jendela gelap. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Ada beberapa cara untuk kita bisa membuka jendela-jendela itu selebar mungkin. Cara yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik. Dengan berlagak diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Yang kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Yang ketiga, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Yang terakhir, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif pada Anda. Nah, adik-adik sudah paham kan mengenai konsep diri, maka Anda bisa menilai apakah Anda berkonsep diri yang positif atau yang negatif. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Evaluasi yang pertama, apakah Anda termasuk memiliki konsep diri positif atau negatif? Dan apabila positif, apa yang sudah Anda lakukan? Pengalaman-pengalaman apa yang sudah alami sehingga Anda memiliki konsep diri yang positif? Apabila negatif, pengalaman apa yang sudah Anda alami sehingga Anda mendapatkan potensi diri yang negatif? Nah, apabila itu perlu kita sharingkan, silahkan sharing dengan kami, dan nantinya kita akan bersama-sama mencari sebuah solusi yang paling baik. Nah, kemudian evaluasi yang kedua, apa yang Anda lakukan apabila Anda memiliki konsep diri yang negatif? Hal-hal apa yang akan Anda rubah dan apa yang akan Anda perbuat? Nah, dua evaluasi ini semoga bisa mengantarkan Anda semua menjadi atau menuju remaja yang memiliki konsep diri yang positif. Nah, sekian dari Pak BK, kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan materi-materi selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak BK. Jangan lupa ya, share, like, komen yang positif, tombol merahnya ditekan.